Sudah cukup lama gue nggak bikin video work life trampolin di YouTube. Sebuah video di mana biasanya gue mencoba untuk menyikapi sebuah isu di dunia karir, di dunia bisnis, untuk kemudian kita bisa diskusikan bareng-bareng. Nah, kali ini gue akan ngomongin sebuah permasalahan di dunia karir yang menurut gue cukup pelik dan kemungkinan besar permasalahan ini juga menimpa diri lo. Jadi mari kita bahas. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Nah, memang gue tadi bilang kita akan ngomongin sebuah isu yang sedang terjadi sekarang di Indonesia dan isu yang cukup cukup bermasalah. Tapi gue mau memulai dari ngebaca email. Email yang masuk ke sinarwlt@gmail.com. Untuk yang belum tahu, gue punya Siniar. Siniar ini ada di Spotify, namanya Work Life Trampoline. Kemarin baru aja dapat penghargaan sebagai top 5 podcast edukasi di Spotify tahun 2024. Jadi sangat tersanjung. Di podcast tersebut, di Siniar tersebut, gue biasanya bacain email yang masuk ke sinarwlt@gmail.com terkait karir, terkait bisnis, dengan harapan pertanyaan satu orang ketika gue jawab, dia mewakili keresahan banyak orang. Nah ini ada 2 buah email yang pengen gue baca. Email pertama datangnya dari seorang ibu rumah tangga. Jadi ada email subjeknya adalah ibu rumah tangga struggle nyari kerjaan. Halo Bang Panji, kenalkan nama saya Pak Ketimbang Timplung, kita sensor aja namanya. Saya seorang ibu rumah tangga usia 32 tahun, saya saat ini mengikuti suami merantau ke Jakarta. Sebelumnya saya mengajar di salah satu MTS di Jogja sebagai guru bahasa Indonesia dan karena harus mengikuti suami, saya resign dari tempat kerja saya sebelumnya. Saat ini saya sedang mengalami proses mencari pekerjaan, tapi saya berkeinginan untuk mencoba karir baru di bidang copywriting dan text editing. Sekali lagi diingatkan dia adalah guru bahasa Indonesia sebelumnya di MTS ketika di Jogja. Dia pengen masuk ke karir baru di bidang copywriting dan text editing. Masalahnya, kata dia, saya belum pernah ada pengalaman di bidang tersebut serta tidak memiliki koneksi untuk masuk ke sana. Saya juga tidak tahu harus mulai dari mana karena baru kali ini saya merantau ke Jakarta dan tidak ada relasi di sini. Selain itu, umur saya yang tidak muda lagi dengan pengalaman yang nihil membuat saya semakin kesulitan karena rata-rata lowongan mencari orang yang sudah memiliki pengalaman. Adakah saran dari Bang Panji tentang apa yang harus saya lakukan terkait masalah tersebut? Terima kasih, semoga hidup Abang dan keluarga senantiasa dinaungi oleh hal-hal baik dan membahagiakan. Terima kasih, amin. Email pertama. Email kedua. Subjeknya adalah keluhan fresh grad angkatan corona. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Nama saya Pak Ketimbang Timplung, mahasiswa akuntansi angkatan 2020, baru lulus dan sedang cari pekerjaan. Seperti yang Abang pernah bilang di episode sebelumnya, waktu 1 bulan dalam mencari pekerjaan itu masih sangat sebentar dan sangat terburu-buru jika mengharap perusahaan menerima beberapa lamaran yang saya sudah ajukan. Tapi masalah yang saya keluhkan adalah, dan saya harapkan solusi dan saran dari Abang, adalah tentang keahlian dan kompetensi saya sebagai lulusan akuntansi. Berhubung saya masuk kuliah tahun 2020, pada saat itu pandemi baru saja dimulai. Saya menjalankan 4 semester pertama secara daring. Saya rasa perkuliahan daring sangat tidak efektif, tidak ada dorongan untuk saya untuk sekedar mandi menyegarkan tubuh agar dapat menyimak perkuliahan dengan seksama. Akhirnya saya seringkali tertidur saat perkuliahan. Ini masalah dia. Selain itu, 4 semester pertama yang harusnya sangat penting untuk mendapatkan materi-materi saya lalui dengan sia-sia. Praktikum pun terlewatkan akibat perkuliahan daring tersebut. 4 semester sisanya hanya diisi matkul pendukung skripsi. Alhasil, ini dia poin yang pengen gue sampaikan. Saya rasa tidak memiliki keahlian dan kompetensi sama sekali. Tidak ada keahlian khusus dari jurusan yang bisa saya lampirkan di CV. Bagaimana pendapat dan solusi Bang Panji tentang masalah yang saya alami saat ini? Terima kasih. Dua email tersebut memberikan gambaran akan permasalahan dunia kerja yang menurut gua sekarang sedang terjadi di Indonesia. Ada jarak antara orang yang nyari kerja dengan pekerjaan yang tersedia. Atau ada jarak antara pekerjaan yang tersedia dengan segala macam kualifikasinya
dengan segala macam skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut dengan kemampuan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Jarak inilah yang lazim disebut sebagai skill gap. Skill gap adalah masalah dunia kerja Indonesia saat ini. Banyak banget yang nyari kerja, nggak dapat pekerjaan. Banyak banget yang nyari pelamar, nggak kunjung mendapatkan orang yang tepat. Jarak diantaranya adalah ketidakcocokan skill yang dimiliki sama orang-orang ini dengan skill yang dibutuhkan sama pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, inilah yang dinamakan skill gap. Nah, permasalahan skill gap itu bisa jadi adalah permasalahan yang udah lama ada di Indonesia. Hanya saja semakin ke sini jadi semakin bermasalah karena mungkin teknologi yang membuat sejumlah pekerjaan harus menggunakan tools yang baru, atau memang pekerjaannya yang baru. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin soal pekerjaan selama ini, hanya saja karena teknologi kita jadi harus menggunakan tools yang dulu nggak ada gitu. Seperti sesederhana Microsoft Excel. I'll get back to this. Tapi salah satunya. Jadi pekerjaannya pekerjaan lama, cuman kalau mau menjalani pekerjaan ini lo harus bisa sejumlah software. Orang-orang ini nggak bisa software tersebut. Jadi kan ada gap. Skill yang dibutuhkan nggak sesuai antara orang yang nyari kerjaan dengan yang dibutuhkan. Atau memang pekerjaannya pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada. Sehingga lagi-lagi skill gap-nya tidak mumpuni. Tapi dalam hal dua orang tadi, yang satu tuh bilang ya dia menyalahkan COVID. Tapi kalau menurut gue sih masalahnya dia adalah permasalahan dia sendiri untuk nggak bisa malas dan nggak bisa mandi dan nggak bisa fokus kuliahnya karena yang lain kan bisa. Tapi ujung-ujungnya dia bilang gue nggak punya kompetensi dan skill yang mumpuni untuk pekerjaan ini. Oke? Jadi dia tahu dia mau punya pekerjaan apa, pekerjaannya juga cukup umum, artinya sudah ada dari lama, cuman dia nggak punya skillnya. Apa yang mesti dilakukan? Yang satu, belajar sendiri. Kita juga tidak terjelaskan lewat emailnya si Ibu Pekerja Timplun tadi yang pengen jadi copywriter. Itu tidak cerita sejauh apa dia menggali ilmunya lewat pelajaran apa, yang pasti dia mau ke situ. Jadi secara skill standarnya kita nggak tahu. Namun salah satu permasalahannya adalah, pun gue udah punya skillnya, gue mesti ngelamar kemana? Nah, ini masalah yang cukup umum. Gue rasa yang nonton juga kurang lebih mendapatkan permasalahan yang serupa. Sebenarnya ada solusi yang bisa digunakan. Solusi itu datang dari orang atau pihak lebih tepatnya yang mensponsori video kali ini. Video ini disponsori oleh Prakerja. Gue diundang ke kantornya Prakerja, diskusi sama mereka. Mereka bilang mereka ada permintaan untuk gue bikin konten terkait apa yang mereka ingin sampaikan kepada masyarakat. Tapi menariknya, apa yang mereka ingin sampaikan bukanlah apa yang bahkan gue sendiri sangka. Tadinya gue pikir gue diajak ke sana untuk ngajak orang-orang menggunakan Prakerja. Tapi pemanfaatan Prakerja oleh masyarakat bukan jadi isu utama. Bahkan sampai dengan sekarang sudah ada 18,9 juta orang di seluruh Indonesia yang menggunakan jasa Prakerja. Tersebar di 514 kabupaten kota. Gokil. 18,9 juta orang seluruh Indonesia. Dan capaian ini menurut cerita mereka itu di luar dari yang mereka perkirakan. Jauh lebih masif. Ada kaitannya gue rasa dengan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi dengan tepat. Karena mesti diingat, Prakerja ini sebenarnya ya, Prakerja itu kan sederhananya kalau ditanya definisi Prakerja itu apa sih? Prakerja itu adalah beasiswa kursus. Udah, kursus yang digunakan untuk meningkatkan skill gap. Sebelum Prakerja ada, dari datanya cuman 10% rakyat Indonesia yang pernah ngambil kursus. Ini data BPS tahun 2019. Ini sebelum ada Prakerja. Bayangin, begitu banyak angkatan kerja di Indonesia yang tidak pernah ngambil kursus. Apapun itu. Untuk nambah skill yang dia butuhkan untuk pekerjaan. Atau untuk benar-benar skill baru sama sekali gitu. Skill baru itu artinya misalkan dia nggak punya kemampuan untuk mendesain gitu. Terus dia jadi belajar desain. Atau
dia udah bekerja di sebuah perusahaan, lalu dia kursus untuk menambah kompetensinya dia di pekerjaan tersebut. Jadi sebelum ada prakerja, 10% yang pernah ngambil kursus di usia produktif ya. Sementara setelah, ini menurut ceritanya mereka ya, setelah prakerja, orang yang mendapatkan kursus atau sudah melewati kursus, itu secara rata-rata mendapatkan penghasilan atau gajinya di atas orang yang nggak ngambil kursus. Jadi prakerja membantu bukan cuman mengeliminir skill gap-nya, tapi juga untuk meningkatkan penghasilan dari orang yang menambah skill pada dirinya lewat kursus tersebut. Nah jadi nggak pernah, atau lebih tepatnya yang membuat mereka ngundang gua ke sana itu bukan ngajak orang untuk daftar, apalagi untuk tahun ini udah selesai pendaftarannya. Jadi kalau misalkan orang pengen ikutan di kesempatan berikutnya. Tapi mereka pengen memastikan, apalagi kira-kira hal-hal yang dibutuhkan sama masyarakat untuk memastikan skill gap itu tereliminir. Gimana caranya, atau apalagi cara yang kita bisa lakukan sama-sama untuk memastikan skill gap itu nggak ada. Dan itulah yang diharapkan terjadi di kolom komentar video ini. Karena sebenarnya bantuan dari prakerja itu udah oke banget. Karena kan gini ya, pemerintah Republik Indonesia, baik itu kabinetnya Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi ataupun SBY dan seterusnya, pasti punya usaha untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Nah, selama ini yang kita sering dengar adalah bantuan atau keberpihakan dari pemerintah untuk membantu dari sisi aspek misalnya pendidikan formal dengan pendidikan gratis, sekolah negeri gitu ya, atau mungkin sejumlah beasiswa seperti misalnya LPDP untuk memastikan kompetensinya di level internasional. Dengan prakerja sekarang urusan skill gap juga bisa ngebantu. Dan walaupun memang mungkin awalnya pemanfaatan prakerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi sekarang udah semakin sesuai dengan rencana mereka semula. Gue bilang kayak gini karena prakerja itu kan sebenarnya rencananya tuh atau sudah direncanakan dari tahun 2019. Mereka mau meluncur di tahun 2020. Tahun 2020 pandemi terjadi. Karena pandemi terjadi, akhirnya mereka dititipkan oleh pemerintah sebagai salah satu pihak yang ngasih bantuan kepada masyarakat. Prakerja kan sebenarnya adalah beasiswa untuk kursus. Ini adalah konsep dasarnya. Kursusnya ada yang kursus offline, ada yang kursus online. Ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan secara online, tapi ada juga sejumlah kursus yang tidak bisa dilakukan di online. Contohnya, dan ini benar, ada kursus untuk menjadi satpam. Nah, kursus untuk menjadi satpam tentu tidak bisa dilakukan di online karena pasti kocak sekali dong kalau kita ngelihat ada Zoom isinya satpam, disuruh latihan baris berbaris, gimana ceritanya di Zoom baris berbaris ya kan. Dan yang beneran kursus kayak gitu tuh beneran ada banyak banget kursus yang tersedia dan dibantu di prakerja. Bahkan datanya jumlah kursus yang tersedia adalah total 7.725. Di 2024 ini aja ada 2.083. Gila nggak? 7.725 dan total 2024 ini aja ada 2083. Top 10 jenis kursus yang paling populer ya. Ada Microsoft Excel untuk staff admin. Ini yang paling populer sekali lagi ya, perhatiin baik-baik. Microsoft Excel untuk staff admin. Belajar memotret dan mengedit foto makanan dengan ponsel bagi calon seniman digital. Penggunaan ChatGPT untuk ide konten pemasaran. Teknik mengedit video kreatif, public speaking untuk karyawan perkantoran, pendalaman ilmu manajemen catering bagi manajemen distribusi, ini menarik sekali, melayani pelanggan bagi shopkeepers atau penjaga toko, merancang UI dan UX website bagi desainer pemula, membangun kreativitas percetakan melalui desain grafis dan akuntansi dasar bagi seorang staf akuntansi. Nah jadi bisa lu bayangkan ketersediaan kursusnya itu luas range-nya, pilihannya banyak, dan yang paling menarik adalah lu bisa mengakses ini dimanapun. Dan teman-teman di prakerja itu memang sudah memastikan bahwa layanan prakerja ini yang bisa diakses online, itu bisa diakses
dengan gadget seperti apapun dan kondisi internet seperti apapun. Nggak gampang untuk melakukan itu. Dan mereka berhasil menyediakan platform yang membuat siapapun dari Aceh sampai Papua bisa mengakses layanan prakerja dan bisa mendapatkan bantuan. Mereka masuk, mereka bisa pilih kursus yang mereka mau. Bayangin kalau misalnya kursus offline kan pasti ada kuotanya ya. Ini banyak kursus yang tersedia online sehingga mereka benar-benar bisa milih apa yang mereka mau, kemudian dibantu untuk dibiayai. Dan yang paling menarik adalah setelah selesai, ini kan lu kan ngelewatin proses yang panjang, lu belajar, terus udah gitu ada orang yang bisa ditanya, ada gurunya, terus gitu ada ujiannya. Setelah melewati proses semua itu, setelah lu lulus, bukan cuma lu mendapatkan sertifikat yang tentu akan kepakai sama lu untuk di CV lu, atau ketika lu ngelamar pekerjaan nanti. Tapi yang menarik adalah selesai lu mengerjakan semua proses kursus tersebut, di dashboard lu nanti akan muncul lowongan-lowongan pekerjaan terkait pekerjaan yang lu inginkan. Terkait dengan skill set yang lu miliki pasca penyelesaian kursus tadi. Sehingga permasalahan 2 email tadi bisa dibantu sama prakerja. Si lulusan COVID yang nggak merasa punya kompetensi cukup ini bisa belajar, skillnya bisa ditingkatkan. Ibu-ibu tadi yang pindah ke Jakarta dari Yogyakarta yang mengeluh nggak tahu mesti ngelamar ke sana. Sekiranya dia ngambil kursus ini, gue yakin copywriting seperti yang beliau bilang tersedia di sini pilihannya. Bukan cuma secara standar jadi lebih bagus, tapi dia dibantu untuk melamar pekerjaan. Nah ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang mengagumkan. Sungguh ini jadi kayak demokratisasi kursus. Dan gue yakin pasti ada yang nanya, kenapa nggak lewat YouTube aja? Ya bisa juga, lo kalau melalui YouTube bisa juga. Yang ditawarkan di sini kan adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam daripada sekedar di YouTube atau di siniar. Karena kan lo nggak bisa tanya. Kalau di YouTube bisa sih lo taruh di kolom komentar, belum tentu dijawab. Kalau ini kan benar-benar kursus. Ada orang yang ngajar di depan lo, orangnya bisa ditanya, dapat sertifikat, dan di akhir lo mendapatkan kesempatan untuk nyoba ngelamar di loker yang sudah disediakan. Nah cuman permasalahannya adalah dulu waktu pandemi tahun 2020 jadi tempat kayak tempat nurunin bantuan. Selesainya lu dikasih duit tuh. Nah makanya pada awalnya banyak yang ikutan prakerja tuh bener-bener cuma nyari duit. Dia kursusnya udah nggak gitu peduli gitu, yang penting duit setelahnya. Nah ini juga sesuatu yang pengen coba pelan-pelan untuk dikesampingkan karena kalau lu kita prakerja cuma nyari duit, lu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan duit bahkan lebih dari sekedar bantuan yang turun ke lu. Karena ilmu dan skill yang lu miliki bisa meningkatkan kapasitas diri lu dan dapat penghasilan yang lebih berkelanjutan daripada duit yang masuk saat itu juga. Kalau lu benar-benar belajar ya. Benar-benar belajar, benar-benar memanfaatkan ilmunya, benar-benar mendapatkan pekerjaan berdasarkan ilmu yang lu dapetin dari kursus yang dibantu di prakerja tersebut. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah, apalagi kira-kira? Gue tahu, gue bisa ngebayangin dampak dari video ini pasti orang pada pengen daftar juga setelah tahu, oh emang kayak gitu. Habis gue pikir prakerja itu cuma untuk orang yang belum kerja. Ya, memang namanya terkesan kayak membingungkan ya. Kesannya prakerja itu berarti sebelum kerja, kalau lu belum pernah kerja, lu ikutan ini. Padahal bisa juga kita memahaminya adalah sebelum lu kerja tingkatin kapasitas diri lu. Kebayang nggak? Jadi kayak lu udah kerja, besok kan mau kerja nih, mau ngantor. Besok mau ngantor, malam ini tingkatin sebelum kerja, prakerja besok. Sebelum lu ngantor besok, tingkatin kapasitas diri lu. Kan bisa aja kan? Bisa lu bayangin, yang populer ini aja salah satunya adalah Microsoft Excel untuk staff admin. Gue bisa ngebayangin ada orang yang masuk ketika disuruh ngerjain spreadsheet pakai Excel, ngeblank. Atau setidaknya tertatih-tatih gitu ya, nggak fasih gitu, nggak tahu shortcutnya gitu, nggak tahu bagaimana cara bikin formulanya gitu. Sehingga prakerja bisa dipahami dengan, oh besok gue mau berangkat kerja, sebelum kerja gue mau, atau prakerja gue mau ningkatin kapasitas diri gue dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah apa yang disediakan prakerja itu cukup, atau sebenarnya masih banyak yang lu butuh untuk ningkatin skill gap lu, atau untuk ningkatin skill lu, untuk menghilangkan skill gap-nya tersebut. Karena bisa jadi ada hal-hal yang ya blindsided aja.
Yang kalau misalnya prakerja bisa bantu untuk eliminir, maka prakerja kan jadi lebih tinggi manfaatnya untuk kita semua juga, untuk lu. Ujung-ujungnya sebenarnya yang diharapkan itu adalah orang-orang yang selama ini nyari kerja, akhirnya dapat kerjaan yang mereka butuhkan. Karena kan butuh punya penghasilan. Karena skillnya mumpuni. Jangan-jangan inilah alasan lu selama ini masih nganggur. Karena skill set itu nggak kepake sama industri. Dan selama ini industri juga nyari ini. User-user ini pengen, mana ya pelamar-pelamar ini kok nggak ada gitu. Dan ini tuh gue bisa bayangin terjadi di segala macam umur gitu. Kayak misalkan gini, salah satu yang pernah gue bahas di Sinear Hidup Indonesia Maya itu adalah ada topik judulnya Gen Z bisa kerja atau enggak. Jadi waktu itu sempat viral tuh. Ada, kalau nggak salah arsitek ngomel-ngomel karena dia hire Gen Z pada nggak bisa kerja. Terus Gen Z-nya pada protes balik, apaan gue sering kerja sama boomer kagak bisa Excel. Nah, berarti kan kita bisa membayangkan user tuh atau mungkin dunia kerja itu ngeliat bahwa skill gap ini ada di mana-mana. Yang tua nggak ngejar dari sisi teknologi, yang muda juga punya kompetensi yang nggak dianggap cukup oleh user. Nah ini kan jadi permasalahan. Gue sih beneran berharap video ini kolom komentarnya penuh dengan masukan, penuh dengan diskusi, penuh dengan cerita apa yang mereka alamin, yang kira-kira nggak atau belum mendapatkan solusi. Karena alasan kenapa gue bikin Work Life Trampoline adalah karena gue tuh selalu ngerasa mungkin sedih tuh bukan istilah yang tepat ya, tapi gue tuh selalu ngerasa gue tuh gampang ke-trigger ya ketika ada orang yang nggak bisa menjadi apa yang dia cita-citakan. Untuk berbagai macam alasan. Dia pengen jadi penulis, dia nggak tahu gimana caranya menulis yang benar. Dia pengen jadi YouTuber, dia juga nggak tahu gimana caranya ngedit misalnya. Dia pengen naik jabatan di tempat dia kerja, dia nggak punya kemampuan public speaking yang krusial dibutuhkan di pekerjaannya dia. Gue tuh tiap kali ketemu sama orang-orang yang nggak bisa jadi apa yang dia cita-citakan, tuh gue tuh selalu kepancing gitu, selalu kepancing pengen ngebantu gitu. Karena bahkan jauh sebelum Work Life Trampoline, gue tuh udah pernah bikin buku judulnya Indiepreneur. Bahkan buku pertama gue adalah How I Sold 1000 CDs in 30 Days. It's a how-to book. Bukan wow I sold 1000 CDs in 30 days. Ini tahun 2008 dan waktu itu konteksnya adalah tidak ada rapper yang ngejual 1000 keping album dalam 30 hari itu nggak ada. Nggak ada ceritanya pada zaman itu. Jadi bukunya itu buku how to. Dari tahun 2008-2009 aja, gue udah pingin orang untuk bisa mencapai hal-hal yang mereka inginkan. Lalu muncul buku Indiepreneur. Dan sekarang buku Pecahkan volume 1 dan Pecahkan volume 2 yang memang spesifik ke how to, tapi lebih ke stand up comedy. Gimana cara jadi stand up comedian, gimana cara belajar ilmu public speaking dengan kaidah-kaidah komedi, dan gimana caranya si komedian ini bisa hidup dari karya. Nah gue tuh berharapnya makin banyak orang bisa meningkatkan skillnya sampai tahap yang dibutuhkan sama user. Sehingga mereka bisa kerja, mereka bisa mencapai cita-cita mereka, mereka bisa merasa bermanfaat. Rasa bermanfaat itu mengagumkan loh. Perasaan bahwa kita tuh kepake. Itu mengagumkan. Bahwa kita tuh ada daya, bahwa ada yang butuh kita. Itu tuh ngasih kebahagiaan tersendiri. Gue ingat Jerry Seinfeld ditanya, sukses tuh buat lo apa ya? Dia bilang, kalau gue di usia tua masih kerja. Karena berarti gue masih bermanfaat. Nah, gue nantikan kalau misalnya lu punya masukan, silakan kasih tahu di kolom komentar kira-kira apa sih yang lu butuhkan, apa yang belum terbantu
untuk meningkatkan skill lu, untuk menghilangkan skill gap yang saat ini lu rasakan. Kalau misalnya kita bisa diskusi sama-sama, mungkin kita bisa cari penyelesaian sama-sama. Mungkin solusinya bukan datang dari prakerja. Tapi mungkin kita bisa ketemu apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi itu. Biar skill gap tidak lagi jadi masalah Indonesia. Atau setidaknya tidak separah sekarang. Ditunggu jawaban dari kolom komentar. Thank you. Bye-bye.